Mandiri memperkirakan ekonomi Indonesia itu akan tumbuh 3,69% di tahun 2021 ini. Memang proyeksi ini agak lebih rendah dibandingkan proyeksi kami di awal tahun 2021, yaitu sebesar 4,43%. Dan selain itu, kami juga memproyeksikan pertumbuhan kredit nasional di tahun ini mencapai 3%. Hal ini juga lebih rendah dari perkiraan awal tahun yang sebesar 5%. Nah, lonjakan kasus COVID-19 sejak akhir Juni 2021 yang lalu sampai dengan belakangan ini gitu ya, kami perkirakan memang akan menekan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2021. Namun demikian, dengan percepatan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, kami optimis pada kuartal 4 ekonomi akan sudah bisa kembali ke track pemulihan pertumbuhan yang lebih cepat gitu ya. Nah, Bank Mandiri sendiri menargetkan tumbuh kreditnya sebesar 6,05% di tahun ini. Sementara kalau kita lihat realisasi sampai dengan akhir semester 1 yang lalu sudah mencapai 6,67%. Di mana segmen wholesale itu tumbuh 7,13% dan segmen retail tumbuh sebesar 5,78%. Nah, hal ini membuat kami optimis target di tahun 2021 bisa tercapai. Upaya mendorong pertumbuhan kredit di masa pandemi COVID-19 ini memang cukup menantang karena dunia usaha belum sepenuhnya pulih gitu ya. Namun kami melihat ada beberapa sektor dan segmen yang masih terus tumbuh walaupun di masa pandemi seperti ini. Contohnya adalah telekomunikasi, kemudian jasa kesehatan, serta infrastruktur. Di samping itu, kami juga melihat beberapa sektor yang sudah mulai pulih dan membutuhkan dukungan modal kerja, seperti industri makanan minuman, pertambangan, energi, dan juga manufaktur. Bu Alexandra, ini kalau kita mengacu pada asumsi makro di tahun 2022, ini pemerintah kan dikatakan mentargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,5% secara year on year. Nilai tukar rupiah juga dikatakan 14.350 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat dan asumsi untuk tingkat inflasinya ada di angka 3%. Nah, mengenai hal ini sebagai closing statement, bagaimana optimisme dari Bank Mandiri terhadap prospek bisnis perbankan secara umum ke depannya? Ini tentunya terkait dengan penyaluran kredit, risiko kredit, dan juga daya tahan bank di kondisi yang dinamis. Oke, baik Mas Daniel. Kalau secara umum sebenarnya ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam tahap pemulihan setelah terdampak berat akibat pandemi COVID-19 pada kuartal 2 tahun 2020 yang lalu gitu ya. Nah, setelah itu ekonomi terlihat perlahan mulai pulih dan secara teknikal pada kuartal 2 2021 Indonesia sebenarnya sudah keluar dari krisis ekonomi yang ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Dan ke depan kami optimis ekonomi akan terus pulih secara bertahap seiring dengan percepatan program vaksinasi yang diharapkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mudah-mudahan juga bisa mencapai herd immunity, gitu ya. Nah, selain itu tentunya kita juga bersyukur pertambahan kasus COVID-19 ini perlahan menunjukkan penurunan setelah sempat meningkat mencapai angka 50 ribuan kasus per hari gitu. Nah, di samping itu kami juga optimis pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro baik dari sisi inflasi kemudian kurs rupiah akan tetap terjaga. Tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 3,69%, kemudian inflasi di angka 2,28%, dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 14.375. Oleh karenanya, kami pun memandang bahwa prospek bisnis perbankan akan membaik seiring dengan ekonomi yang mulai tumbuh positif,
dan juga adanya stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Ekonomi yang tumbuh berarti prospek bisnis juga membaik dan pada akhirnya permintaan kredit juga akan naik karena pasti ada kebutuhan perusahaan untuk menambah modal kerja dan juga ekspansi kapasitas produksi yang membutuhkan kredit investasi. Nah, yang kami juga lihat tentunya layanan transaksi keuangan akan mengikuti gitu ya, juga akan meningkat sehingga secara keseluruhan prospek bisnis perbankan akan tumbuh membaik ke depan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.